Halo semuanya, perkenalkan saya Taufik dan saya seorang farmasis. Di video kali ini, saya akan memberitahukan kepada kalian mengenai insulin. Apa itu insulin? Bagaimana sih cara pemberiannya? Dan banyak informasi penting lainnya. Selamat menyaksikan. Pertama, kita perlu tahu dulu, apa itu insulin? Insulin adalah hormon peptida yang disekresi oleh kelenjar pankreas. Insulin ini akan menormalkan level dari gula darah dengan memfasilitasi uptake dari glukosa, meregulasi karbohidrat, atau metabolisme protein dan lipid. Insulin ini sangat penting dalam manajemen pengobatan diabetes mellitus, khususnya diabetes mellitus tipe 2. Dan bagaimana cara kita mengaplikasikan insulin? Informasi untuk kalian, sekarang ini insulin dibagi ke dalam 2 jalur pemberian. Yang pertama menggunakan syringe atau suntikan, dan yang satu lagi menggunakan insulin pen. Tetapi di video kali ini, saya akan memberitahukan kalian mengenai insulin pen. Karena jalur insulin pen ini lebih umum digunakan. Contoh-contoh insulin pen yang ada di pasaran itu adalah biasanya Novorapid, Levamir, ataupun lainnya banyak. Nah, di sini saya menggunakan Novorapid sebagai contoh. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mencuci tangan menggunakan sabun ataupun bisa menggunakan hand sanitizer. Di sini saya sudah punya hand sanitizer. Jadi kita lakukan seperti ini. Pertama kita bersihkan dulu tangan kita menggunakan hand sanitizer ini. Kenapa kita perlu menggunakan sabun atau hand sanitizer ini? Karena kita ingin memasukkan sesuatu. Dalam kasus ini adalah obat insulin ke dalam tubuh kita. Tentu saja harus steril untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masuknya kuman, bakteri, ataupun lainnya. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah memilih tempat kita akan menginjeksikan. Nah, insulin ini bisa diinjeksikan di lengan atas, bagian paha atas, bagian perut, ataupun di bagian bokong. Penting untuk diketahui, kita harus menggunakan area yang sama dalam penyuntikan, tetapi harus membedakan titik injeksinya. Hindari penyuntikan atau penginjeksian di bagian luka, tai lalat, ataupun area di sekitar pusar, yang dekat dengan pusar. Gunakan area yang sama untuk penginjeksian, tetapi harus dibedakan titik injeksinya. Contohnya seperti ini. Ketika saya ingin menginjeksikan di bagian lengan atas, saya menginjeksikan pertama di bagian sini. Oke, di hari pertama saya injeksikan di bagian sini. Tetapi di hari kedua, tidak boleh lagi di bagian sini, tetapi harus berpindah tempat, di sini. Di hari ketiga di bagian sini, jadi kita membentuknya seperti merotasi dia. Di sekitar bagian ini, di lengan atas masih sama, cuma dibedakan titik injeksinya, hingga membentuk nanti seperti lingkaran. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan adalah menyiapkan insulin. Kita harus membuat insulin ini homogen, ataupun sama. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Ini insulin pennya kita lakukan dengan memutar. Seperti ini. Untuk beberapa waktu. Hingga insulinnya sudah bercampur sempurna. Nah, selanjutnya untuk menggunakan insulin pen ini kita perlu tahu dosis kita ini berapa dan kita atur. Nah, pertama kita perlu masukkan jarumnya dengan cara memutar ataupun dengan seperti ini menekan. Ketika kita sudah menekannya, kita atur dosisnya. Tapi sebelum diatur, kita pastikan dulu kalau pen ini berfungsi dengan cara mengeluarkan sedikit cairannya, diklik seperti ini. Apabila sudah, baru kita atur. Nah, di sini ada bagian angka, tinggal kita putar saja berapa dosis kita. Selanjutnya langkah yang kelima adalah kita menyuntikkan insulinnya. Insulin ini disuntikkan pada bagian yang berlemak harusnya.
Makanya tadi contohnya seperti di bagian lengan atas, paha, ataupun bokong. Tapi sebelum kita menginjeksikan, kita butuh terlebih dahulu untuk membersihkan bagian penyuntikan menggunakan alkohol swab. Kita bersihkan. Selanjutnya kita suntikkan dengan 90 derajat ataupun lurus seperti ini. Kita injeksikan. Kita tunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya 10 detik lebih bagus lagi untuk memastikan bahwa insulin yang kita suntikan sudah masuk semua ke dalam tubuh. Tetapi 5 detik yang dianjurkan. Khusus untuk anak-anak ataupun orang dewasa tapi sangat kurus, kita injeksikan 45 derajat. Seperti ini. Kalau ini 90 derajat lurus, kalau 45 derajat kita agak miringkan dia. Jadi kita bisa suntikan seperti ini ataupun seperti ini. Yang terakhir tentu saja membuang bagian jarumnya karena sudah tidak digunakan lagi. Nah, untuk insulin ini ketika sudah selesai digunakan kita harus membuang bagian jarumnya karena jarum harus sekali pakai. Kenapa? Karena bisa saja tumpul ataupun tidak steril lagi sehingga bisa menyakitkan bagi orang yang akan disuntikkan insulin ini. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan bagian tutup dari jarum. Ketika sudah seperti ini, kita buang, tapi tidak langsung ke tong sampah. Dibuangnya itu adalah pertama ke safety box. Bisa menggunakan botol deterjen bekas. Kemudian kita lapisi dengan tape atau isolasi. Setelah itu baru kita buang ke tempat sampah. Tetapi bukan tempat sampah daur ulang, karena jarumin tidak dimasukkan untuk daur ulang. Kemudian bagaimana ketika insulinnya telah kadaluarsa? Nah, ketika telah kadaluarsa, yang pertama yang kita lakukan adalah membuang cairan insulinnya. Kita buang ke dalam aliran air. Selanjutnya kita buang label insulin ataupun kita coret. Setelahnya kita perlakukan sama seperti membuang jarum tadi, yaitu dengan cara kita masukkan terlebih dahulu ke dalam safety box, baru kita buang ke tempat sampah. Nah, untuk penyimpanan insulin ini kita bisa menyimpan insulin pen di kulkas, tetapi tidak di bagian freezer. Karena ketika dia nge-freeze ataupun membeku, itu sudah tidak stabil lagi, ataupun saat disuntikkan sudah sangat sakit. Jadi tidak bisa berefek terhadap sembuhnya ataupun menurunnya level gula darah dari pasien diabetes. Ketika dia beku, bagaimana? Tentu saja kita harus membuangnya. Penyimpanan insulin ini setelah kita buka, kita gunakan, insulinnya bisa kita simpan di temperatur ruang yang terhindar sinar matahari. Kenapa kita harus simpan di tempat seperti ini? Karena insulin itu lebih berkurang rasa sakitnya ketika dia memiliki temperatur yang lebih rendah, maksudnya yang sama atau mirip dengan temperatur tubuh. Dan tergantung dari tipe insulinnya ataupun merek insulin yang telah saya sebutkan tadi, insulin ini bisa digunakan 14 sampai 40 hari setelah digunakan. Namun ketika belum digunakan atau ketika belum pernah dibuka, insulin ini bisa digunakan hingga waktu kadaluarsa yang tercantum di kemasan. Cek terlebih dahulu dan jangan digunakan insulin apabila dia seperti berawan atau keruh dan ataupun ada gumpalan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan manfaat dan sampai jumpa lagi.